Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 akan membawakan materi halogen. Kelompok 1 adalah diantaranya Rachel Febina Dameria, ada Clarenta Fulcamelia, ada Samuel Ray, ada Septian Kristandi, ada Bernard Adityo. Presentasi akan dibawakan oleh Bernard Adityo dan Samuel Ray. Dipersilakan. Pertama, itu adalah pengertian halogen yang kita bahas, yaitu pengertian halogen itu tersendiri adalah dalam bahasa Yunani berarti pembentukan garam. Hal ini karena unsur-unsur tersebut dapat bereaksi dengan logam membentuk garam. Contoh, klorin bereaksi dengan natrium membentuk natrium klorida atau NaCl, yaitu garam dapur unsur-unsur halogen terletak fasa golongan 7A dan mempunyai 7 elektron valensi atau Ns2np5. Unsur-unsur halogen meliputi fluorin, klorin atau Cl, bromin, Br, iodin, dan astatin atau At. Astatin merupakan unsur halogen yang bersifat radioaktif. Unsur halogen adalah unsur yang non-logam paling reaktif sehingga unsur halogen tidak tersedia di alam bebas. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sifat fisis halogen. Dibagi menjadi struktur halogen, wujud halogen, warna dan aroma halogen, dan juga kelarutan halogen. Nah, teman-teman bisa ngeliat aja ya, nggak usah saya sebutkan juga, karena di sini ada sifat-sifatnya dari nomor atom, konfigurasi elektron, dan sampai kalor disosialisasi. Kita sebut aja nomor atom itu ada F sampai 9, Cl 17, Br 13, dan I 53. Teman-teman bisa screenshot ataupun menghafalnya jika ada waktu. Nah, di sini dalam bentuk unsur, yang A itu ya struktur halogen, A dalam bentuk unsur halogen terdapat sebagai molekul atau X2. Yang B, molekul X2 dapat mengalami disosiasi menjadi atom-atomnya X2 atau G sama dengan 2XG. Yang C, kestabilan molekul halogen X2 berkurang dari Cl2 ke L2. Dan yang D, hal itu sesuai dengan pertambahan jari-jari atomnya, sehingga energi ikatan dari Cl ke I berkurang. Yang terakhir ada C, akan tetapi energi ikatan dari F ternyata lebih kecil daripada ikatan Cl dan Cl karena kecilnya jari-jari atom fluorin. Wujud halogen. Di sini disebutkan pada suhu kamar, fluorin dan klorin berwujud es. Bromin berwujud zat cair yang mudah menguap. Sedangkan iodin berwujud zat padat yang mudah menyublim. Pemanasan iodin padat pada tekanan atmosfer tidak membuat unsur itu meleleh, tapi langsung menguap atau menyublim. Sama halnya dengan gas mulia, gaya antar molekul dalam halogen adalah gaya-gaya dispersi. Hal tersebut menjelaskan mengapa titik leleh dan titik didih gas mulia meningkat dan fluorin ke iodin. Selanjutnya saya lempar ke Samuel Ray. Warna dan aroma halogen. Yang pertama, fluorin berwarna kuning muda. Yang kedua, klorin berwarna hijau muda atau kloros berarti hijau. Yang ketiga, bromin berwarna merah muda. Berwarna merah tua. Yang kedua, iodin padat berwarna hitam, sedangkan uap iodin berwarna ungu. Semua halogen berbau, merangsang, dan menusuk, serta bersifat racun. Kelarutan halogen. Kelarutan dalam air berkurang dari fluorin ke iodin. Fluorin beraksi menentu HF dan O2. 2F2 ditambah H2O menjadi 4HF
tambah O2. Iodin praktis bersifat nonpolar. Iodin subur larut dalam air, meskipun iodin suar larut dalam air, ia mudah larut dalam larutan yang mengandung ion 1-min karena membentuk poliodida di 3-min. I2 tambah I menjadi I3. Larutan halogen juga berwarna, larutan klorin berwarna hijau muda, larutan bromin berwarna coklat merah, sedangkan larutan iodin berwarna coklat. Oleh karena sifat nonpolar, halogen lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar, seperti karbid tetraklorida atau CCl4 atau kloroform CHCl3 dalam pelarut tidak beroksigen seperti karbon tetraklorida atau iodin berwarna ungu. Sifat-sifat kimia halogen. Yang pertama ada reaksi-reaksi halogen. Yang kedua daya oksidasi halogen. Yang ketiga reaksi pendesakan antar halogen. Reaksi-reaksi halogen. Yang pertama, reaksi dengan logam. Halogen bereaksi dengan sebagian besar logam menghasilkan halida logam dengan bilangan oksidasi paling stabil. Contoh, 3Al ditambah 3Br2 menjadi 2Al Br3. Reaksi dengan hidrogen. Semua halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida atau HX. Reaksinya H2 ditambah X2 menjadi 2HX. X sama dengan halogen. Fluorin dan klorin bereaksi dengan hebat disertai ledakan, tetapi bromin dan iodin bereaksi lambat. Yang ketiga, reaksi dengan non-logam dan metaloid tertentu. Halogen bereaksi dengan sejumlah non-logam dan metaloid, contoh Si ditambah 2X2 menjadi SiX4. Reaksi dengan fosforus, arsen, dan antimon menghasilkan trihalida jika halogennya terbatas, atau pentalida jika halogennya berlebih. Contoh, P4 ditambah 6Cl2 menjadi 4P-Cl3. Reaksi dengan air. Fluorin bereaksi hebat dengan air membentuk HF dan membebaskan oksigen. F2 ditambah H2O menjadi 2HF plus setengah O2. Halogen lainnya mengalami reaksi disproporsionasi dalam air menurut keseimbangan sebagai berikut. X2 ditambah H2O menjadi HX plus HXO. Catatan, iodin sukar laut dalam air. Reaksi dengan basa. Klorin, bromin, dan iodin mengalami reaksi disproporsionasi dalam basa. Contoh, jika larutan NaOH itu dipanaskan, maka yang terbentuk adalah NaCl dan NaClO3. Cl2 ditambah 6NaO menjadi 5NaCl ditambah NaCl3 ditambah 3H2O. Reaksi dengan air. Antar halogen dapat bereaksi membentuk senyawa antar halogen. Reaksi secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. X2 ditambah NY2 menjadi 2XYN. Dengan Y adalah halogen yang lebih elektronegatif dan N adalah bilangan ganjil 1, 3, 5, atau 7.
Daya oksidasi halogen. Halogen bersifat oksidator atau pengoksidasi kuat. Contohnya, F2 ditambah 2 elektron menjadi 2F. EO-nya sama dengan 2 plus 2,87 V. Yang contoh 2, Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2Cl. 2Cl min. EO-nya sama dengan plus 1,36 V. Contoh ketiga, Br2 ditambah 2 elektron sama dengan 2 Br min. EO-nya sama dengan plus 1,6 V. Yang keempat, I2 ditambah 2 elektron sama dengan 2L min sama dengan EO sama dengan plus 0,54 V. Sebagaimana diketahui, semakin positif nilai potensial elektrode, spesi tersebut akan semakin mudah mengalami reduksi. Berarti merupakan pengoksidasian kuat. Reaksi pendesakan antar halogen. Halogen yang bagian atas dapat mengoksidasi halida yang bagian bawahnya, tetapi tidak sebaliknya. Contoh, 2Cl ditambah 2NaBr menjadi 2NaCl ditambah Br2. Br2 ditambah 2NaCl tidak ada reaksi. Atau dalam bentuk reaksi ion tersebut, Cl2 ditambah 2Br menjadi 2Cl min tambah Br2. Br2 ditambah 2Cl sama dengan tidak ada reaksi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Bona Renzo absen 25. Dari semua unsur halogen, ada tidak yang berguna dalam kehidupan sehari-hari? Sekian, terima kasih. Terima kasih Renzo atas pertanyaannya. Nanti dijawab sekalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Saya Banu Prakoso, absen nomor 6. Saya mau bertanya, unsur halogen yang paling reaktif dan yang kurang reaktif ada apa saja? Terima kasih. Terima kasih Renzo, terima kasih Banu atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan dari Renzo, mau saya atau Dami yang mau jawab? Oke, izin menjawab pertanyaan dari... Ada Oh ya? suaranya? Ada. Oke. Untuk pertanyaan dari Renzo, terima kasih Renzo. Jadi salah satunya ada unsur halogen yang dapat berguna untuk keseharian. Salah satunya adalah digunakan untuk mensterilkan air karena dapat membunuh bakteri dan juga berguna untuk pemadam api, pewarna dan juga obat-obatan. Selain bromin, ada juga ion fluorin yang berguna untuk sebagai pasta gigi untuk mencegah gigi berlubang. Bagaimana Renzo? Jawabannya? Iya, sudah dimengerti. Terima kasih. Terima kasih Renzo. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Banu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Untuk jawabannya, unsur halogen yang paling reaktif itu adalah fluorin, karena dia dapat bereaksi dengan hampir semua unsur, termasuk gas mulia. Sedangkan yang kurang reaktif itu ada iodin, karena sering memerlukan pemanasan atau katalis. Bagaimana Banu? Apakah sudah cukup? Ya, terima kasih. Cukup untuk penjelasan jawabannya. Baik, terima Baik. kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kami izin menutup presentasi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang membawakan halogen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.